Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Fariza. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjabarkan teks eksplanasi yang berjudul Fenomena Terjadinya Pelangi. Fenomena terjadinya pelangi yang sudah saya buat seperti berikut ini ya. Kalian bisa simak terlebih dahulu dengan men-stop video ini. Oke, setelah kalian simak dan baca teks yang sudah saya buat, di bagian bawah ada tabel bagian-bagian teks. Bagian-bagian teks terdiri dari identifikasi fenomena. Apa sih identifikasi fenomena itu? Identifikasi fenomena adalah mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Bagaimana sih bentuk sesuatu yang akan diterangkan itu? Seperti yang sudah saya buat dan sudah saya isi di dalam tabel penunjukan isi. Kalian bisa baca dan simak terlebih dahulu tabel yang sudah saya buat. Yang kedua, proses kejadian. Apa sih proses kejadian itu? Proses kejadian merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang akan diterangkan sebagai pertanyaan atau bagaimana maupun mengapa. Contohnya, dalam ilmu fisika, pelangi dapat dijelaskan sebagai sebuah peristiwa pembiasan. Berarti pertanyaannya, bagaimana fenomena pelangi dapat terjadi? Yaitu dengan adanya pembiasan alam. Pembiasan merupakan proses diuraikannya suatu warna tertentu menjadi beberapa warna lainnya. Disebut juga spektrum warna. Oke, dari tabel ini kalian bisa simak dengan men-stop video ini ya. Yang ketiga adalah ulasan. Apa sih itu ulasan? Ulasan adalah menguraikan suatu kejadian dengan menilai kejadian itu pula secara kritis. Seperti tabel yang sudah saya isi, di bagian ulasan adalah pelangi hanya bisa dilihat setelah hujan. Pelangi sangat indah dan proses munculnya pelangi pun sangat unik, yaitu dengan adanya pembiasan cahaya matahari. Adapun mitos-mitos yang beredar tentang munculnya pelangi. Dan yang terakhir di tabel ini ada simpulan. Apa sih itu simpulan? Simpulan adalah terletak pada bagian akhir teks. Seperti yang sudah saya isi di dalam kolom tabel ini, kalian bisa simak secara mendetail agar kalian paham. Oke, berikutnya tabel kedua, ada kaidah kebahasaan. Ada apa aja sih kaidah kebahasaan itu? Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif kalian bisa lihat dari kutipan teks yang sudah saya buat. Yang pertama, pelangi terkadang muncul setelah hujan. Apa sih kalimat pasif itu? Kalimat pasif adalah berimbuhan ter. Selain ter, kalimat pasif berimbuhan ke. Jadi, kutipan teks kalimat pasif yang kedua adalah dapat melihat keindahan 7 warna pelangi di langit setelah hujan. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Apa sih konjungsi kasual dan waktu? Konjungsi yang berhubungan dengan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Istilah ilmiah biasanya berawalan dengan
bahasa istilah yang ada di bahasa Inggris atau bahasa Yunani dan lain sebagainya. Dalam kutipan teks yang sudah saya buat, pelangi merupakan busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari. Jadi, istilah ilmiah yang ada pada teks eksplanasi yang sudah saya buat yaitu spektrum. Yang kedua, pelangi adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna, saling sejajar yang tampak di langit atau medium. Untuk kalimat kedua, kata ilmiah yang ada pada teks di atas adalah meteorologi. Yang ketiga, di langit pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan. Jadi, kalimat istilah yang ketiga adalah horizon. Yang terakhir, mitologi Tiongkok mengatakan bahwa pelangi merupakan torehan yang dibuat oleh Dewi Nua dengan menggunakan batu dalam 5 warna. Kalimat yang terakhir dalam kata istilah yaitu mitologi yang berarti mitos-mitos. Yang keempat, bersifat informatif. Bersifat informatif itu merupakan informasi yang sudah ada dalam teks tersebut, seperti pelangi yang merupakan suatu busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pada tabel ketiga, ada kaidah kebahasaan dengan contoh penggunaannya. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Apa sih konjungsi kausalitas? Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang berhubungan dengan sebab akibat. Contohnya seperti karena adanya kabut yang sudah ada pada teks yang sudah saya buat di atas tadi. Yang kedua, karena adanya udara berkabut. Jadi, konjungsi kausalitas itu menggunakan kata karena. Yang kedua, konjungsi kronologis. Apa sih konjungsi kronologis itu? Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contohnya seperti setelah hujan. Kata kronologisnya, waktunya itu setelah hujan. Yang ketiga, keterangan waktu. Dalam tabel yang sudah saya buat, contoh penggunaannya terkadang muncul setelah hujan. Berarti, waktu yang digunakan dalam teks yang sudah saya buat adalah terkadang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.